Halo semua, balik lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lagi nih masalah kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kemarin kita mendapatkan beberapa pertanyaan berhubungan dengan asma. Ya, apa aja pertanyaan yang tersebut? Yang pertama. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya asma adalah penyakit pernafasan kronik yang berhubungan dengan atopi atau alergi. Jadi sifatnya ini seperti bakat, dan ketika ada pencetus atau ada penyebab entah dingin atau mungkin entah debu, entah mungkin tungau dan lain sebagainya, maka serangan asma bisa terjadi. Tetapi asma ini bukan penyakit yang sifatnya menular. Jadi ketika ada orang tua mungkin memiliki asma dan anaknya yang tadinya belum, tetapi kemudian tinggal serumah juga timbul asma, maka itu bukan karena masalah menular serumahnya, tetapi karena memang bakat yang diturunkan secara genetik terhadap anak dari orang tuanya. Ya, jadi sifatnya ini seperti keturunan atau bakat. Atau bisa juga kalau misalnya anak yang tidak asma itu memiliki orang tua asma, atau kebalikannya, orang tua tidak asma tetapi anaknya punya asma. Dan biasanya asma ini berhubungan dengan kondisi atopi lain seperti dia suka eksim, gatal-gatal dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, kalau namanya asma ini merupakan penyakit atopi, peradangan saluran nafas secara kronik yang sifatnya bakat dan bisa timbul karena ada pencetusnya, tetapi bukan karena penularan. Pergi ke pantai bisa menyembuhkan asma, atau mungkin pergi ke pantai bisa memperingat asma, tetapi ada tetap korelasinya. Jadi kalau misalnya kita bilang pantai ini memiliki udara yang cenderung lebih bersih, ya, jadi kondisi yang cenderung lebih tenang dan minim stresor. Jadi hal tersebut adalah kondisi yang baik untuk penderita asma sendiri. Karena kalau misalnya kondisi udara yang bersih, tanpa adanya polusi, tanpa adanya asap, tanpa adanya hiruk pikuk atau mungkin stresor lainnya, maka penderita asma cenderung tidak akan kumat. Ya, jadi kalau misalnya ke pantai, tapi pantainya sudah banyak asap, sudah banyak polusi dan lain sebagainya, hal tersebut mungkin tidak berpengaruh banyak. Jadi bukan karena masalah pantainya, tetapi kualitas udara di pantai yang cenderung lebih bersih daripada di kota. Jadi itu menyebabkan kondisi penderita asma akan lebih sehat dan juga minim dari pencetus asma. Jadi seperti yang sudah dikatakan pada pertanyaan yang pertama, bahwa asma merupakan penyakit atopi yang sifatnya bakat atau keturunan. Jadi hal tersebut akan ada terus di dalam penderita asma itu sendiri. Masalahnya kalau misalnya kita bilang sembuh, itu sebenarnya tidak. Secara medis penyakit asma tidak sembuh, tetapi penyakit asma bisa dikendalikan. Bagaimana pengendalian dari kondisi penyakit asma sendiri? Yang jelas yang bisa kita lakukan adalah untuk menghindari pencetus. Ya, bagaimana caranya? Kita harus cari tahu apa saja yang bisa menyebabkan kondisi asma kita ini kambuh. Ada orang yang kambuh karena dingin, ada orang yang kambuh karena kena debu, ada orang yang kambuh karena aktivitas berlebihan, ada orang yang kambuh karena beberapa hal yang sifatnya spesifik seperti makanan, ya, terus habis itu mencium bau aroma tertentu, ada karena stres dan lain sebagainya. Jadi kita harus mendeteksi apa yang menyebabkan kondisi tercetusnya asma kita, dan hal tersebut harus kita hindari. Ketika bisa dihindari, maka hal tersebut bisa mengendalikan asma, dan asma mudah-mudahan tidak kambuh lagi. Selain daripada itu, dalam usaha mengendalikan asma, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, dalam kondisi daya tahan tubuh yang baik, fit dan juga tidak kelelahan, walaupun ada pencetus, jika kondisi pencetusnya itu sedikit atau ringan, maka biasanya asma tidak akan timbul sampai menyebabkan sesak. Walaupun beberapa orang bisa masih tetap menimbulkan batuk, ya, pilek atau lain sebagainya. Oke, jadi itulah beberapa mitos dan fakta mengenai penderita. Oke, jadi itulah beberapa mitos dan fakta mengenai penyakit asma. Jadi jangan salah lagi ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada informasi lain yang ingin didiskusikan, maka silakan diketik di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.